Pikiran saya, otak saya kan menggelitik, tidak terima dibegitukan tuh, ya kan? Nah, makanya saya ingin jelaskan supaya jangan salah paham Bapak sekalian. Mungkin Bapak meyakini hal itu tidak boleh dibicarakan, namanya nguntap, kurang ajar, songong, berdegong kan gitu. Terserahlah. Tapi yang penting saya tidak ingin membicarakan person. Tidak membicarakan pribadi-pribadi sahabat. Saya juga sangat menghormati dan saya tidak berpihak siapapun. Saya tidak menyalahkan Sayyidina Ali, tidak menyalahkan Sayyidina Abu Bakar. Tetap semuanya kita hormati. Oke? Dan keempat-empatnya kita sebut dengan Al-Khulafaur Rasyidun. Setuju gitu? Nah, tetapi yang kita bicarakan sekarang ini bukan personnya, bukan orangnya. Tapi kita lagi ingin mendiskusikan peristiwa. Beda paham saya. Saya ya kan peristiwa. Kenapa sampai terjadi peperangan? Kenapa saling bunuh-membunuh? Bahkan sampai 4 orang khalifah itu mati terbunuh, mengenaskan semua. Abu Bakarnya mati diracun, Sayyidina Umarnya mati ditusuk, Syekh Utsmannya mati dibacok. Sedang baca Quran lah, bacok kepalanya sampai darahnya muncrat. Pas lagi bacanya di tengah-tengah Al-Quran, pas lagi surat Al-Kahfi, pas lagi baca wal yatalataf wala yus'iran nabikum ahad. Sampai sekarang di blok merah sebagai kenangan kan gitu. Betul. Masih ada blok merahnya, masih ada. Di Quran saya udah nggak ada. Quran yang lama itu masih ada. Itu kan ini peristiwa menyakitkan hati saya. Ini peristiwa dengan tidak menyalahkan siapapun. Apa sebabnya? Saya sedikit agak berani untuk mengatakan bahwa Islam di zaman Kanjeng Nabi itu Islam agama. Begitu meninggal, Islam sudah bergeser menjadi Islam ideologi. Berebut kekuasaan. Apapun yang labelnya Islam ketika ikut berebut kekuasaan, itu sudah menjadi ideologi. Betul nggak gitu? Iya. Ketika Islam di masjid ini, sholat berjamaah, kita bersaudara, bertegur sapa, bersalaman, berdiri berdampingan, senggol pundak bareng-bareng, nggak ada masalah, itu Islam agama. Saya begitu kita di gedung parlemen dengan bawa bendera masing-masing, nah itu sudah Islam ideologi, maka rawan untuk bertengkar. Kita persoalannya. Jadi saya ingin mengembalikan, saya ingin Islam saya Islam Kanjeng Nabi. Gitu. Gimana caranya? Walhasil bahwa kemunduran umat Islam, tapi yang aneh ini sejarah, sekalipun umat Islam saling perang saudara, saya Pak, istri dengan menantu kok bisa perang sih? Iya kan, Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah, bapak-bapak dengar semuanya, kenapa? Nggak malu tah? Masa perang sama istrinya Mitoha? Nah, itulah kepentingan. Makanya kalau politik mah tega-tegaan. Sampai sekarang kan, ya politik nggak kakak, nggak adik, nggak Mitoha, nggak alo, semuanya juga habis-habis. Gitu. Itulah makanya. Tetapi kenapa kok Islam tidak berhenti, malah berkembang pesat di tengah-tengah konflik horizontal. Nah ini kan perlu kita bahas sekarang ini. Kalau kita terjadi perang saudara kan hancur semuanya nih. Jembatan yang kita bangun dirusak lagi kan begitu. Mungkin mobil dibakar, mungkin rumah orang dibakar, semuanya. Ini dalam peperangan tapi Islam terus berkembang. Apalagi ketika Sayyidina Ali dibohongin oleh Muawiyah. Dibohongin kan. Nah, pura-pura Al-Qurannya ditompakkan ke Al-Quran gitu. Sayyidina Ali kan jujur orangnya, percaya aja. Ya ditewak sekalian. Mesti ditewak. Nah, itu. Nah,
Muawiyah ini terkenal orang yang rakus akan kekuasaan dan rakus akan harta. Iya, selalu materi gitu. Tapi juga saya pikir-pikir ada untungnya. Kalau bukan karena kerakusan Muawiyah, mungkin Islam nggak sampai kalau Jikobong. Iya, jadi seperti agama-agama yang lain juga sama ya, dompleng sama imperialisme kan. Ya iya, ini imperialisme, kolonialisme, ininya dompleng kan gitu. Jadi saya kira mungkin seperti itulah. Oke, tidak masalah. Tetapi Islam di Indonesia pasti berbeda dengan penyebaran Islam di daerah lain. Kalau Islam di Indonesia tidak ada pertumpahan darah. Karena mereka yang berdakwah tidak punya kepentingan politik. Mereka para pedagang. Jadi urusannya dagang. Bersentuhan, mempengaruhi pada masuk Islam kan gitu. Apalagi mereka itu Islamnya Islam yang mengakomodir budaya-budaya lokal. Menjadi indah makanya.